Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.2.A.4.1 Eksplorasi konsep pertanyaan pemantik. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, oleh saya sendiri, Setiawati, JGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus: 1. JGP dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya. 2. JGP mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya dalam forum diskusi asinkronus bersama para JGP lainnya. Yang pertama, apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Menggunakan pendekatan pengembangan berbasis aset dapat dilakukan untuk mengelola aset sumber daya yang ada di sekolah, karena dengan menggunakan pendekatan ini mendorong komunitas sekolah untuk memberdayakan aset yang tersedia serta membangun keterkaitan di antara aset yang ada agar lebih berdaya guna. Kedua peran penting ini menurut Kretschmann 2010 adalah jalan menciptakan warga yang produktif. Pendekatan pengembangan berbasis aset berfokus pada aset atau sumber daya yang dimiliki sebuah komunitas. Masih nomor 1, pertanyaan yang kedua, bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset. Mengapa kita bisa mengganti kata komunitas menjadi sekolah, yaitu pendekatan PSBA, karena komunitas merupakan kelompok sosial masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu yang biasanya memiliki ketertarikan atau habitat yang sama, seperti halnya sekolah yang di dalamnya terdapat suatu kelompok sosial masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari sebuah sekolah untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dapat berkelanjutan dan bermakna sesuai dengan potensi dan kekuatan serta sumber daya yang dimilikinya. Nomor 2, apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA? Contohnya, ketika kita dalam menyusun sebuah program kerja sekolah tahunan, tentunya dalam penyusunannya akan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aset yang ada di sekolah untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut, baik dari sarana prasarana, keuangan, potensi dan karakter komunitas, serta komitmen dan kolaborasi antar warga sekolah dan semua pemangku kepentingan perlu dibangun agar terwujudnya sekolah yang mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta optimal. Yang ketiga, bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Selama ini kita sudah melaksanakan pendekatan komunitas berbasis aset, tetapi belum optimal. Ada beberapa aset yang kita tidak sadar atau lupa bahwa itu adalah aset berharga dari sekolah, yaitu budaya sekolah dan kearifan lokal serta karakteristik warga sekolah. Karena sebelumnya hanya fokus pada aset sekolah adalah lahan, sarana dan prasarana, dan keuangan yang memadai. Pendekatan komunitas berbasis aset berfokus pada sumber daya yang ada. Sekolah harus mampu menggali, mengelola, dan memanfaatkan secara maksimal sehingga berdaya guna sebagai kekuatan sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.
Yang keempat, jika belum, bagaimana caranya kita mengelola dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Pendekatan komunitas berbasis aset harus ditunjang dengan pemenuhan 7 aset utama dalam lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, modal manusia, yang kedua, modal sosial, 3, modal fisik, 4, modal lingkungan atau alam, 5, modal finansial atau keuangan, 6, modal politik, 7, modal agama atau budaya. Cara yang dilakukan yaitu 1, fokus pada kekuatan aset yang dimiliki, 2, mendorong komunitas memberdayakan aset yang ada, 3, menekankan kemandirian untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang ada dengan potensi atau kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, membuat rencana berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kelima, melakukan aksi sesuai rencana yang telah disusun atau diprogramkan. Berikut adalah kontak saya, bisa di-scan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.